Lah ini diantara bahaya mental yang perlu diwaspadai. Sekali lagi pertanyaannya tadi mengatakan tahun 2024 ya, itu ada wolak-walik yang zaman. Lah nanti mungkin akan timbul si raja negara ini, mungkin kalau sesuai itu raja buntal, walaupun buntu ya serba diuntal gitu loh mungkin ya. Buntal. Yang terpilih ini saya mendapat ilham nanti Presiden Indonesia mendapat julukan dari luhur si Raja Buntal. Syukur sih ya, banyak bumbu tidak serba diuntal gitu loh. Nah tapi buntu bisa diuntal, kalau buntu apa-apa diuntal. Lah ini gonjang-ganjingnya secara itu. Lalu secara alam, adakah yang berpikir sekarang itu manusia itu menata koordinat alam lah, taruhlah situasi alam agar, ya mohon maaf kalau bahasa langitan yang saya terima, Indonesia ini mesti melaksanakan ideal pemukiman. Lah, sekarang ada nggak rumah yang ideal, pemukiman? Lah, ini mesti saya sampaikan, mestinya kepada Menteri Perumahan Rakyat gitu loh. Tapi kan nggak mau dong, karena dia teorinya sudah mateng. Ideal pemukiman yang termaksud adalah 50 ubin tanah. 50 ubin itu 50 kali 14 kalau ukuran Banyumas. Ya, 50 ubin sawah. Sehingga tempat yang dihuni itu ideal. Namun sekarang itu adalah di perumahan. Di perumahan kelihatannya gagah. Nggak mau dong, rata-rata orang di perumahan berpakaian seperti Mas Haji nggak mau. Ya kan? Karena gengsi dengan tetangga. Lah, ini adanya persaingan. Coba dicek. Di perumahan rata-rata kehidupan persaingan. Lah, persaingan ini yang menyebabkan tidak sehat dan lalu apa-apa diuntal. Umpamanya buntu sih. Ini setoran ini buka lubang tutup lubang. Kayak Haji Humairama kan begitu kan? Buka lubang tutup lubang untuk nutup sini, untuk nutup sini gitu loh. Lah akhirnya adanya persaingan. Kapan kamu akan mengolah rasa? Kapan aku akan mengolah batin? Tidak ada pertanyaan demikian. Adanya penekanan ekonomi. Jadi sekarang manusia itu tentunya penekanan ekonomi, bukan ekonomi yang primer ya, tapi dirujuk kepada ekonomi sekunder. Ekonomi sekunder ini ya gengsi itu mahal harganya. Akhirnya kepada status gaya hidup. Gaya hidup ini kan bukan primer. Ya, primernya adalah sandang, pangan, papan. Ini terabaikan, sekarang mengejarnya kepada yang sekunder ini. Jadi tahun 2024 kalau kita tidak mau menata diri, niscaya gonjang-ganjingnya, ya saya katakan menata diri, yang saya maksud, kapan kamu akan berkata-kata dengan dirimu? Lah ini nyaris nggak ada kesempatan sekarang Mas Haji. Nyaris sekarang nggak ada kesempatan. Disibukkan oleh, wah besok harus bayar listrik. Wah besok ibaratnya harus bayar bank ucak-ucak. Ya, wah besok harus bayar motor. Wah besok harus nyicil rumah. Lah akhirnya kan dipengatkan. Lah kalau sudah seperti ini, sudah buntu, yakin apa-apa diuntal. Sekarang sedulur hilang ngasih ya kan, karena sudah buntu. Sehingga kalau saudara ya saudara, tapi uang itu bukan saudara ya. Nah ini yang menyebabkan manusia itu kebuntuannya luar biasa begitu. Jadi tahun 2024 menurut saya secara penekanan mental sudah luar biasa. Nanti ada istilah orang cara kasarnya itu babi buta Mas Haji. Ya, babi buta itu seperti apa kejadiannya? Dan lalu alam tentu tidak terima. Alam pasti nggak rela gitu, karena aslinya bumi hanya rela diinjak oleh kaum yang beriman dan bertakwa. Lah sekarang setiap hari mari kita tingkatkan iman dan takwa. Setiap hari Jumat mungkin, setiap hari Minggu mungkin, tapi imannya pada nggak meningkat-ningkat gitu. Apalagi takwanya gitu loh. Ya sekarang kan mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita melakukan kebaikan, tapi dia sendiri nggak sempat berbuat baik. Karena apa? Sudah kepengatan penekanan mental. Doktrin taruhlah sekarang hanya beda model lah. Penjajahan ini hanya beda model. Kalau dulu terang-terangan senjata, tujuan penjajahan semua kan ekonomi. Ya, betul. Semua ekonomi. Lah sekarang dikuasai dengan cara halus. Ada yang bisa saya bantu. Ini nanti nggak apa-apa Pak, tanpa DP umpamanya gitu loh. Lah kita tertarik. Ya taruhlah kita ngambil jeder tiap bulan sekian. Lah sedangkan
kebutuhan belakang, taruhlah rumah saja mungkin masih ngontrak ibaratnya kan. Ini sudah jadi 2024 intinya itu saking pengatih pikiran itu bisa jeblok. Bisa dipahami nggak? Ibarat mudun tahu nggak mudun? Lah itu jedor. Ibarat ban mobil, kapasitasnya itu penekanannya itu sudah sangat panas, nanti jeblok. Nah kalau jeblok bahayanya seperti apa? Bayangkan sendirilah gitu loh. Lah jebloknya ini mungkin ya bisa dibayangkan sendiri, 98 aja penjarahan begitu loh. Lah ini yang patut kita waspadai. Lalu tindakan preventif kita, mari kita secara seksama taruhlah berkata-kata dengan diri kita. Sempatkan dirimu untuk berkata-kata dengan batinmu, dengan Tuhanmu. Nggak usah berkata-kata dengan, mohon maaf kalau kasarnya ngomong, para ustadz, para pendeta. Ini nyaris nggak ada gunanya kalau nggak berkata-kata dengan dirimu. Gitu loh. Hanyanya teori, adu pinter, adu mulut, nanti lama-lama lah. Sekarang kan banyak ya. Ustadz antar ustadz aja sudah pada bentrok. Karena apa? Mungkin kalau kasarnya ngomong, mungkin rebutan umat. Semakin banyak umatnya kan semakin mudah cari makan dong. Lah berbeda dengan saya nih. Nggak ada, oh nanti kamu dengan orang yang suka tapa brata, nanti kamu datang minta barokahnya, lalu nanti kamu akan mendapat surga. Kan nggak ada cerita seperti itu. Ya kan? Adanya malah ngapain lo tapa brata dan sebagainya. Dan dalam rangka itu saya juga turut mencari solusi untuk bangsa dan negara dengan cara laku tapa brata begitu loh. Andilnya bisa itu, hanya bisa itu. Kalau saya gagahan akan wah utang Indonesia 1 jam lunas, mungkin nanti saya dia katakan sombong. Tapi bisa jadi karena faktor alam, ya kan? Nanti terjadi pemutihan dunia. Faktor alam itu akan menerpa dan lalu pemutihan dunia bisa jadi seperti itu. Lah mungkin dari gerak-gerak orang seperti saya diantaranya, gerak orang seperti saya yang tembus tangisnya kepada langit dan lalu dikabulkan. Yang perlu disadari, manusia itu mengundang Tuhan tidak cukup dengan mulut. Ya kan? Oh, nyatanya kan ada banyak di video-video itu. Ketika angin ribut, ada yang nyebut Allahu Akbar, tetap anginnya ribut terus gitu loh. Lah itulah diantara menyebut nama Tuhan, apalagi memanggil Tuhan, saya yakin hanya bisa dengan batin, tidak dengan mulut. Artinya kalau saya mengatakan orang sekarang itu percaya adanya Tuhan hanya di bibir saja kan kasar. Tapi yang jelas kalau dalam tahapan mulut itu masih belum sampai menurut saya. Iya. Siap. Kita remah. Panjenengan sebagai praktisi spiritual kita remah. Boleh dong dibagikan ke teman-teman perjalanan panjenengan dari awal sampai sekarang. Begini Mas, kalau spiritual sekarang kan, kalau saya mengatakan spiritual yang abal-abal itu repot. Nanti saya dikomplain dong. Kalau saya sekarang ketemu dengan para kaum spiritualis sekarang takut. Takutnya apa? Sudah pada sakti-sakti banget. Merasa ya. sakti. Iya banyak begitu loh. Baru ini katanya titisannya sang yang apa. Lalu baru begini katanya sudah ketemu sama beliaunya. Nah, padahal saya di sini bermalam-malam saja hanya ditemanin suara-suara ya. Suara-suara memang ya ada, kayak wewe gombel itu ada. Tapi kalau sudah ketemu kan saya sudah takut gitu loh. Berarti dia kesayangan banget gitu loh. Nah, saya akan bercerita pengalaman Mas. Pengalaman saya itu dari kecil umur kelas 4 SD umur berapa itu? Antara 12 tahun ya, 12-13 tahun lah mungkin. Saya masih murni lah yang jelas. Saya sudah buat mengkurungan keluhuran saya, yang saya katanya itu magrok di badan saya. Jadi kalau saya tidur, itu bisa begini, saya tidur, tahunya saya tidur, tapi bangun tidur, saya itu katanya sudah suaranya kayak kakek-kakek begitu loh, terus mulang-muruk dengan ibu saya, dengan saudara saya, dengan tetangga saya, dan dilalah katanya akhirnya saya jadi dukun sejak kecil gitu loh. Ini pengalaman spiritual saya. Saya akan dengan hikmah ini, spiritual sebenarnya adalah yang asli itu adalah orang telah tertulis atau terkodrat.
tidak bisa ikut-ikutan maksudnya. Kalau tidak, seyogianya mencari yang terkodat dan ambil ajarannya saja begitu. Ini sebuah rujukan begitu loh. Artinya kaum spiritual itu memang setelah tertulis dari kecil tidak bisa dibuat-buat. Nah, kalau ingin mempelajari spiritual, seyogianya ada guru tuduhnya begitu loh. Jadi bisa membedakan spiritual yang sejati dan spiritual yang halusinasi, kata kasarnya itu masih bisa membedakan. Nah, lalu setelah gede saya terpanggil, pokoknya kayak ada sebuah bisikan. Contoh, waktu saya tahun 93 saya ikut bulik saya di Bali. Balik, ini bukan tempatmu. Nah, itu loh. Saya sudah kerja di bank dagang negara, lalu kena merger sehingga kan dirubah menjadi Prista gitu, Mandiri Prista. Nah, saya ikut paklik saya itu sudah taruhlah sudah enak lah hidupnya. Ternyata begitu saya pulang juga BDN Bank Dagang Negara itu kena merger. Berarti kan ini bukan tempatmu, betul kan gitu loh. Nah, lalu saya kayak ada sebuah penghantuan yang terus-terusan, sebuah bisikan, sebuah mimpi, sebuah apa yang akhirnya saya tahun 94 mengambil keputusan masuk ke hutan. Di Gunung Selok, saya bikin gubuk 3 meter persegi selama 7 tahun di Gua Paku Wajah, begitu loh. Nah, disitulah saya mulai bisa berkata-kata dengan bahasa langitan ya. Yang saya katakan bahasa langitan tuh, bahasa saya sulit ditiru oleh siapapun. Contoh, Hong wilaheng jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Ini menurut saya adalah salam Republik Indonesia atau salam Nusantara, gitu loh. Hong wilaheng jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uruk salam mulia. Dan saya yakin Mas Haji pun baru dengar dari saya dong. Iya. Wah, sekarang dari Pak Karno, jangankan Pak Karno ya, dari Airlangga sampai dengan sekarang apa salamnya raja kita? Seolah-olah miskin banget dong. Saya maneges apa sih salam Indonesia ya? Tapi uruk salam mulia. Mestinya kalau saya tapi uruk salam mulia, jenengan menjawab salam mulia, lalu barulah rahayu. Rahayu itu ada darah yang selamat. Nih saya begitu, artinya begitu. Sekarang kan banyak itu rahayu. Nggak tahu artinya. Menurut saya adalah darah yang selamat, bukan darah yang digdaya gitu loh. Lah, ini spiritual menurut saya seperti itu. Jadi kalau menurut saya spiritual itu garis titis pepes teneng urip yang lebih berbicara. Dan lalu cara semedinya bagaimana? Kalau untuk melatih, kalau saya ada orang tanya ke saya atau berguru dengan kata lain, saya cara semedinya begini, tapi kamu jangan meniru saya. Saya ya, kalau saya gitu loh. Kalau aslinya saya hanya menyebut 4 unsur. Rogo, Hawa, Sukma, Rasa. Kalau saya begitu. Dan itu hanya 4 unsur. Saya, karena saya mendapatkannya dari guru patuh saya adalah begitu, gitu loh. Ada yang pada diri manusia itu hanya ada rogo, hawa, sukma, rasa. Artinya ada raganya nggak ada hawanya nggak hidup, kamu nggak bernafas, ya kan? Ada rogo hawanya nggak ada rasanya, nggak jadi katakan pahit, ya kan? Namun nggak ada sukma juga nggak jadi. Lah ini rogo hawa, sukma, rasa. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan untuk kali ini spiritual itu semestinya mencari yang sejati ya. Jangan, artinya Jawa itu tidak sebatas jadi dukun. Jawa itu tidak sebatas hanya wayang-wayangan. Jawa itu tidak sebatas hanya candi. Jawa itu tidak sebatas ziarah di sini gitu loh. Namun Jawa itu adalah aslinya semua ini untuk mengantar kepada sangkan paraneng dumati. Jawa yang sejati itu meruhono dununge ngagesang ing telenging jiwa ragane. Sekali lagi, Jawa yang asli arahnya adalah meruhi dununge ngagesang ing telenging jiwa ragane. Lah, ketika kadigdayan sudah terpaku dengan kadigdayannya, pasti adalah nantinya kalau taruhlah tumimbal air reinkarnasi, itu akan jadi kama yang salah. Jangan heran manakala kemarin ada buaya yang mengantar anak di Kalimantan kan? Karena itu adalah sukma lawasan. Sukma lawasan yang sukma manusia yang masuk taruhlah mati menasar kepada buaya itu. Mungkin dulunya jadi pengendam buaya.